sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Zakatuz zuru'i, zakat pertanian. Tajibuz zakatu fiz zuru'i, wajib zakat pertanian lima sahha, karena hadis sahih an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati ausuqin min tamarin aw habbin sadaqatun. Tidak ada dalam kadar yang di bawah 5 wasak, baik itu korma maupun biji-bijian, tidak ada zakat. Artinya belum wajib kalau belum sampai 5 wasak, belum wajib. Kemudian li'annal iqtiyati minad daruriyati, karena sesungguhnya iqtiyat, bahan makanan pokok itu minad daruriyati, termasuk yang paling penting atau yang paling primer kebutuhan. Fawajaba fihi haqqun li arbabid darurat, karena wajiblah bagi orang yang memiliki wajiblah bagi pertanian ini, pertanian makan pokok, ada hak li arbabid darurat untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan primer. Darurat itu bisa dikatakan primer, kebutuhan yang paling dasar. Ini hadis tentang wajibnya zakat pertanian, saudara. Kita udah bahas pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum puasa, ada zakat hewan ternak, hanya beberapa hewan tertentu, kambing, sapi atau kerbau, onta. Yang lainnya tidak ada zakatnya. Kita sudah bahas juga zakat fitrah. Nah, ini adalah zakat pertanian. Zakat pertanian, dalilnya tentang wajibnya zakat pertanian, ini dalil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah mengatakan sesuatu hasil panen yang belum sampai 5 wasak maka tidak wajib zakat. Nah, 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu 930 liter. 5 wasak itu 930 liter. Ini ditarjih atau diteliti. Jadi 5 wasak itu kira-kira 930 liter. Gabah, artinya gabah masih kotor, masih belum dibersihkan, masih dengan kulit-kulitnya. Kalau hasil tani sudah sampai pada kadar nisab ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ditimbang dulu hasil tani, hasil panen berapa timbangannya, berapa hasilnya. Kalau liter ya liter, kalau kilo ya kilo. Ada juga tarjih dari ulama kita juga ini yang mengatakan bahwa saat 5 wasak yang dimaksud oleh Rasulullah ini, kalau dikonversi, kalau dijadikan hitungan kilogram, ini 1125 kilogram. 1125 kilogram. Jadi udah 1 ton ya. Udah 1 ton. Kalau hasilnya, hasil masih berat kotor itu, masih ada kulitnya, 1 ton lebih 125 kilo, maka baru wajib dikeluarkan. Kalau panen ya sawahnya cuma 1 petak, panennya cuma dapat 200 kilo, nggak wajib. Panennya cuma dapat 500 kilo, nggak wajib. Udah buat makan sendiri aja nggak apa-apa, simpen buat keluarga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah mencapai nisab, baru itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Kenapa cuma makanan pokok seperti korma, anggur, gandum, kemudian beras? Karena makanan pokok ini makanan yang sifatnya awet dan juga
punya unsur pokok, artinya benar-benar dibutuhkan oleh orang semuanya. Bahkan kalau ditimbun sama satu orang bahaya, artinya bahaya orang lain bisa nggak dapat dan bisa kelaparan. Doruriyat di sini artinya primer dan benar-benar dibutuhkan oleh semua orang. Kalau seandainya tidak didistribusikan, nggak dibagikan kepada orang-orang, disimpan oleh satu orang pemilik atau oleh sekelompok orang aja, maka ini bisa membahayakan stabilitas stabilitas kesehatan dan lain sebagainya, karena perut orang pada lapar kan ya, maka akan membahayakan. Oleh karenanya yang diwajibkan hanya makan pokok itu saja, karena makan pokok adalah yang primer. Bagaimana mangga, buah hasil tani mangga nggak wajib. Kenapa? Karena bukan pokok. Andai nggak ada mangga pun orang tetap masih bisa hidup, begitu maksudnya. Bagaimana dengan pisang? Pisang juga wajib, karena andai nggak ada pisang pun yang penting ada beras. Kira-kira saudara-saudara milih ada pisang apa milih ada beras? Ada beras pasti. Milih ada gandum belum tahu ya apa selain beras. Dulu ada zaman katanya, zaman ini bang, nasi jagung ada ya, nasi jagung. Saya juga nggak tahu betul gimana nasi jagung. Tapi jagung juga bisa menggantikan nasi, bisa jadi makan pokok. Mending ada jagung ya dan nggak ada pisang, apa mendingan pisang banyak tapi nggak ada jagung? Pasti kalau orang yang tahu mendingan jagung ada tapi pisang nggak ada, karena yang pokok itu jagung, yang bikin kekuatan kita itu jagung. Maka yang diwajibkan dalam hasil tani hanya makanan-makanan pokok itu saja. Tadi di samping karena kuat dia, sifatnya kuat untuk ditahan dalam jangka waktu lama, ini juga punya sifat primer atau kebutuhan yang pokok untuk setiap orang. Jadi nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebihnya 1125 kg atau 1 ton lebih 125 kg. Maka saat hasil panen sudah mencapai itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabut thimari wazuru, nisab buah-buahan dan pertanian. Nisabut thimari wazuru ba'da tasfiyah wal jifaf khamsatu awsukin wa hiya tis'atu wa hiya tis'u mi'atin wa khamsatun wa sittuna ritlan jawiyan. Kati Jawa. Kati Jawa ini bukan liter juga. Dan jadi zaman dulu itu ada kati. Saya juga ngalamin kati. Ada 1 kati itu. Tapi bahasa Arabnya ritlun. Cuma ini bukan liter yang sekarang yang kita maksud, bukan. Ini ada kati Jawa. Ukurannya ya semacam ukuran volume juga isi. Jadi bukan ukuran berat, bukan. Tapi ukuran volume isi namanya kati. Kalau dihitung dengan kati Jawa 5 wasak itu 965 kati. 965 kati. Ini kalau ba'da tasfiyah, kalau sudah bersih. Tadi yang 1125 kilo itu kalau kotor masih ada gabahnya. Tapi kalau sudah dibersihkan kemudian ditimbang 965 kati. Taruhlah sekarang buat gampang contoh sudah sampai 960 liter itu hasil panennya, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ini berat bersihnya 960 liter. Wa nisabu man dukhira fi qashrihi, dan nisab sesuatu yang ditimbun dengan kulitnya, kal aruzzi seperti beras, asyaratu ausukin 10 wasak, wahya alfun wa tis'atun wa tis'umiatin wa talatuna ritlan jawian. 10 wasak itu 1930 kati Jawa. 1930 kati Jawa. Ini kalau sudah ditimbun dan sudah dalam keadaan bersih. Ya, sudah dalam keadaan bersih. 5 sahih Nabi Sa'id Al-Khudri, karena hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati ausuqin, tidaklah sesuatu yang kurang dari 5 wasak min tamarin au habbin
baik itu buah-buahan ataupun biji-bijian, tidak ada sodakoh, maksudnya zakat. Kalau belum 5 wasak, belum nisab. Kalau belum nisab, belum wajib mengeluarkan zakat. Nisabnya tadi disebutkan, kalau bersih 965, kalau kotornya itu 1125, itu kalau berat kotornya. Kalau sudah mencapai itu semuanya, maka wajib nisab. Ini kemurahan Islam, saudara. Zakat hanya wajib kalau sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, maka belum wajib. Tapi jika seorang ingin mengeluarkan, maka boleh. Namanya sodakoh sunnah. Sedangkan zakat sodakoh wajibah, sedekah wajib. Pokoknya syariat yang dibahas fikih yang kita baca ini adalah batas minimal atau standar paling rendah, standar paling mudah untuk orang-orang. Salat yang wajib berapa, saudara? Salat yang wajib berapa? 5. Dari 5 itu rukunnya tidak ada rukun khusyuk. Kalau standar yang paling rendah di fikih. Nah, tapi kalau bukan fikih, ada rukun khusyuk, yaitu tasawuf. Kalau tasawuf, Imam Ghazali bilang sholat rukun berikutnya adalah khusyuk. Orang yang sholatnya nggak khusyuk, batal sholatnya. Ini kalau standarnya standar bukan fikih, standar tasawuf, jadi lebih tinggi lagi. Nah, fikih, saya katakan tadi, fikih ini adalah standar minimal yang paling mudah untuk kita semuanya. Orang sholat, dia nggak khusyuk pikirannya, itu tetap sah secara fikih, karena standar fikih ada standar yang paling mudah untuk orang-orang umum. Haji juga begitu. Haji belum mampu, dia masih banyak tanggungan, ya nggak wajib. Maka haji itu syarat wajib haji itu ada beberapa, dan jika ini tidak terpenuhi maka tidak wajib. Ya, mampu biaya atau ongkosnya. Kemudian selain ongkos untuk pergi, ongkos untuk orang yang ditinggalkan, biaya hidup untuk orang yang tinggalkan. Selain itu aman perjalanannya, di Mekahnya aman, begitu juga perjalanan dari tanah air ke Mekahnya juga aman. Dan syarat-syarat itu benar-benar syarat-syarat yang justru mempermudah kita, karena standarnya standar umum. Demikian juga zakat, ini standarnya adalah standar umum untuk mempermudah kita. Al-qadrul wajibu fi zakati zuru', kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian. Kalau tadi nisab itu batas wajib zakat 1125, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Kambing 40 wajib mengeluarkan zakat. Onta 5 wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Itu kalau udah sampai itu namanya nisab. Nah, yang dikeluarkan berapa? Nah, berikut ini pembahasannya. Jadi kalau sudah mencapai nisab pertanian tadi 1125 kilo, yang dikeluarin berapa persen? Nah, ini yang akan kita bahas. Berapa persen yang dikeluarkan? Yajibu fi zakati thimari wa zuru'i al-usyuru in suqiya bi ghairi mu'natin wa nisful usyuri in suqiya bi mu'natin. Zakat buah-buahan dan pertanian ini wajib dikeluarkan 1/10 insukia bi ghairi mu'natin, jika diairi atau jika diberikan air tanpa biaya. 1/10 kalau tak ada hujan, tanpa biaya. Wa nisful usyuri insukia bi mu'natin, dan setengah dari 1/10, maksudnya 1/20, setengah dari 1/10 insukia bi mu'natin, ini jika diairi, jika irigasinya dengan biaya. Kita baca dulu 5 Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam faradha, sungguhnya Nabi Muhammad mewajibkan fima saqat as-sama wal anhar wal uyun, dalam pertanian yang diairi oleh hujan atau sungai atau mata air, au kana ba'lan, al-ba'lu alladhi syarafa bi uruqih, al-usyura Rasulullah mewajibkan 1/10. Wa fima suqiya bin najji,
nisful usyuri, dan untuk sesuatu yang diairi dengan biaya itu 1/20, ya 1/20. Kalau tak ada hujan, dia nggak ngeluarin biaya, atau sampingnya di atasnya ada sungai, dia cuma nyoakin doang, bikin coakan ngalir ke itunya, ke petakan dia, ke sawahnya dia, nggak pakai biaya, semuanya dari Allah biayanya. Atau ada mata air ngalir gitu aja, dia alirin pakai bambu. Kalau seperti itu tanpa keluar biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10-nya. 1/10 itu berapa persen sudah? Ya, 1/10 berapa persen? Kalau 1/20 5%. Bang Haji itu cepet tuh. 10% Kalau 1/20 5%. Nah, kita boleh pakai persentase, bisa pakai pecahan tadi. Kalau tanpa biaya maka 1/10 atau 10%-nya. Ya, tanpa biaya gratis 10%. Jadi orang dapat 2000 kilogram, maka 10%-nya. Berapa 10% dari 2000? Ya 200 ya. 200 kilo. Keluarin. Dari 2000 kilo dikeluarkan 200 kilo. Itu kalau tanpa biaya, gratis, irigasi atau pengairannya nggak mengeluarkan biaya. Tapi kalau mengeluarkan biaya, maka dikeluarkan 1/20 atau 5%. Dia hasil panennya 2000 kilo, 2000 kilogram, 2 kintal, maka dikeluarkan 5%-nya. Berapa 5%-nya? Ya? Iya. 5. Dari 200. Dari 2000 5%-nya? Iya 100 benar. Tadi kan 200 ya? 100. Jadi lebih kecil. Kenapa? Karena biaya, ongkos dia. Buat irigasinya harus beli mesin di jalanin pakai solarnya beli juga, udah gitu nyuruh tukang. Nah semuanya ini ada perawatan, ini keluarin biaya. Nah kalau mengeluarkan biaya maka dikeluarkan 1/20-nya atau 5%. Tapi kalau tanpa biaya 1/10-nya atau 10%. Jadi lebih ringan. Ini dasar hadisnya. Zakatun naqdaini, zakat emas dan perak. Insyaallah ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.